masyarakat itu banyak yang menganggap Al-Quran cuma sebatas buat ngusir jin, Yeah. Oh, that's sad. buat ngerukiah, buat mengundang rezeki gitu-gitu kan, atau cuma buat opening di acara seremonial. Yes. Meanwhile Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menjadikan Al-Quran itu menjadi bahan bakar mereka biar mereka bisa semangat menghadapi peperangan. Menjadikan Al-Quran itu sebagai kualitas qiyamul lail mereka. Jadi mereka bisa qiyamul lail selama berjam-jam. Ini kan beda banget ketimpangannya. Kenapa? Karena mereka bisa banget memaknai Al-Quran itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naski. How are you, girl? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nabila gimana kabarnya? Alhamdulillah, I'm okay. Insyaallah, amin. Kayaknya gitu ya. Oke, benar oke dong. Soalnya hari ini agak pembahasan hari ini ngebuat gue bersemangat. Gue juga. Sangat bersemangat karena Bismillah. karena ramai sekali di sosial media sebagai seseorang yang sedang berusaha untuk menuju ke sana gitu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sedang berusaha ya, belum masih jauh, tapi masih sedang berusaha. Terus ada komentar-komentar yang ngebuat mungkin yang bukan gue gitu, teman-teman di luar sana yang juga sedang berusaha seperti gue, jadi jangan-jangan bener ya, iya ya, emang apa gunanya ya? Kita bakal bahas apa, Bunda? Kita bakal ngebahas video yang lagi viral banget. Kita setelin dulu videonya. Di play, di terserah Nandi lah, di mana nanti ditaruh. Ya, ini videonya ngebahas sebuah statement yang akhirnya sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat menyebalkan kalau buat aku ya. Yaitu tentang anggapan ada seorang mbak-mbak bersama yang bapak-bapak yang menganggap kalau menghafalkan Al-Quran itu tidak relevan dan tidak penting. Yoi. Iya, aku sih pertama kali nonton video ini tuh kayak langsung scroll up gitu, kayak apa sih? Langsung ke komen. Karena saking bete-nya. Keselnya. Yes. Kalau lo gimana? Sama, gue langsung ke komen dong. Langsung ke kolom komentar dong. Langsung ke kolom komentar, sangat entertainment. Sangat entertaining gitu. Sangat entertaining karena alhamdulillah ya Bun ya. Meskipun orang-orang seperti Bapak dan Mbak itu ada gitu di Indonesia, dimanapun itu pasti ada. Bahkan meskipun dia terlahir sebagai seorang muslim yang dari kecil udah diajarin dari Iqra 1 sampai Al-Quran gitu, yang udah TPA lah, ngaji sore atau ngaji apapun gitu. Itu meskipun yang dari kecil sudah dikasih Al-Quran nih, udah dikasih Al-Quran gitu. Ada orang-orang seperti Mbak dan Bapak ini tuh ada banyak. Tapi alhamdulillah lebih banyak lagi orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka. Yang terbukti dari isi komentarnya. Isi komentarnya itu sangat, ya gue bilang tadi entertaining buat gue karena lucu-lucu banget. Tapi inti dari isi komentarnya mostly adalah against them, against their idea gitu. Ya let's say emang karena muslim mayoritas di Indonesia, tapi mereka pun muslim tidak punya pendapat yang sama atau tidak punya hidayah yang sama dengan teman-teman yang hingga hari ini masih merasakan nikmatnya berhubungan dengan Al-Quran. Iya gak sih Bun? Gitu. Terus gimana Bun? Dan menariknya ya kalau kita lihat profil dari mbak-mbak yang menganggap Al-Quran ini tidak relevan, ternyata dia adalah seorang Hafizo, sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya Masya Allah ya. Dan itulah apa ya, kondisi yang namanya orang bisa menghafal Al-Quran itu memang berbeda-beda. Ya, dan ternyata kondisi dia menghafalkan Al-Quran tidak seiring dan sejalan dengan peningkatan keimanannya dia. Justru dia ngerasa ada satu momen ketika dia terlihat di depan panggung, kemudian dites hafalannya dan ternyata hafalannya bagus. Ya udah, dia cuma ngerasa oh ya udah gue cuma ngoceh doang, terus orang-orang pada kagum sama gue. Hal-hal yang kayak gitulah ya. That's sad. Very very sad.
ini sebuah fenomena sebenarnya yang mungkin gak hanya terjadi sama mbak-mbak itu saja, tapi bisa jadi terjadi sama siapapun dan bahkan sama aku sendiri. Ya ketika kondisi kita itu sudah dimudahkan dalam memiliki hidayah. Ya. Ya mungkin ada yang anak pesantren, oh aku dulu waktu pesantren udah hafal 10 juz. Oh aku dulu udah hafal 20 juz tapi sekarang entah kemana itu semua, ada tinggal jus jambu, jus mangga. Astagfirullah. Ya hal-hal yang seperti itu, atau yang lebih ekstrim lagi kayak mbak-mbak itu sampai akhirnya seakan-akan membenci gitu ya, membenci atau tidak menganggap penting dari Al-Quran itu sendiri. Nah ini ternyata sesuatu hal yang dituliskan dalam Al-Quran. Really? Ya. Oke. Ada di 2 ayat nih guys. Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 176. Ini kayaknya aku udah pernah cerita deh di bincang isu yang lain. Ini juga salah satu ayat yang sangat menampar aku dan membuat aku kembali. Kayaknya dulu ketika terpuruk atau apa gitu ya. Aku bacain lagi ya. Sesungguhnya Allah berfirman, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Jadi ada orang-orang yang sudah kami kehendaki, sudah Allah kehendaki ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Allah. Ya, buat siapapun yang sudah merasakan Allah tinggikan, pernah ngafalin surat ini, pernah sholat qiyamul lail dengan kualitas yang luar biasa, pernah punya circle teman-teman yang soleh-soleha, tapi tiba-tiba kehilangan itu semua, entah karena apapun. Kata Allah, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi orang yang meninggalkan semua hidayah yang udah Allah kasih kemudian lebih memilih dunia, kata Allah perumpamaannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Sangat-sangat menyeramkan dan sangat-sangat keras. Dan ketika kita ada di posisi ini, kita mengevaluasi, oh iya ya banyak banget hidayah-hidayah Allah yang ternyata Allah cabut. Ternyata banyak banget hafalan-hafalan Al-Quran yang dulu udah hafal sekarang gak tahu kemana. Ya ini adalah hidayah-hidayah yang Allah cabut. Nah harus hati-hati. Nauzubillah jangan sampai kita seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, bahkan lebih buruk lagi. Gitu. Yang kedua di Quran surat Al-Kahfi ayat 57. Ini juga serem banget. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan kepada ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendati pun engkau menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Ya, jadi kayak kalau kita melihat, tadi kan kita heran banget ya Nap, kok ada sih orang yang bilang Al-Quran itu gak relevan dan gak bermanfaat, gak ada terlebih manfaatnya dari seorang hafizoh ya. Kan kita merasa sangat-sangat, kok bisa sih kita aja yang ngafalin sampai beribu-ribu kali gak apa-apa. Ini sangat mengingin-inginkan gitu ya. Seperti mbak-mbak itu dia dengan mudahnya berkata seperti itu. Ternyata kata Allah memang ada orang-orang yang mendustakan ayat Allah, kemudian dikasih hatinya tuh ditutup. Hatinya ditutup, telinganya seperti ada sumbatan, sehingga dia gak bisa memahami hidayah apapun. Dari ayat Al-Quran yang dia hafalkan, dia gak bisa paham apapun dari yang dia ulang-ulang itu beribu-ribu kali, dia gak ada sesuatu pun hikmah yang dia dapatkan. Nah inilah kuasa Allah juga ya, kehendak Allah juga. Itu jadi harus jadi evaluasi buat kita ya, ketika kita ngerasa menyepelekan ayat-ayat Al-Quran yang hilang, atau menyepelekan sehari 1 juz deh, gak usah hafalan Quran dulu. Sehari 1 juz kadang-kadang suka gak nyampe ya, kita suka menyepelekan. Nah ini bisa ada tendensi ke arah sana, kita jadi orang yang kehilangan. Takut jadi orang yang seperti itu Bun, karena merasa wajib 1 hari 1 juz. Tapi udah gue sering bilang kan,
gue ngelakuin itu habis subuh nih. Habis itu tidur lagi. Habis subuh nih kan, habis sholat subuh, tilawah, 1 juz, udah selesai. Alhamdulillah. Selesai, udah selesai, tidak melakukan aktivitas apapun lagi dengan Quran seharian. Jadi karena udah ngerasa terpenuhi kan kewajiban 1 juz, kewajiban diri gue nya, gue menargetkannya selalu harus konsisten nih 1 hari itu 1 juz. Tapi udah setelah 1 juz selesai di pagi hari itu setelah subuh, habis itu tidak ada lagi aktivitas dengan Al-Quran. Jadi kalau lo ngelihat gue santai-santai gitu kan habis makan siang gitu, udah gue main handphone atau apa gitu ketika tidak ada kewajiban hal yang lain gitu. Gue takut akan hal itu. Berarti targetnya harus ditambah. Dosisnya ditambah. Oke. Mungkin harus ngafalin Quran sehingga lebih banyak. 1 juz itu tuh udah termasuk gitu loh Bun. Gue ngewajibin diri gue tuh 1 juz itu udah termasuk ngafalin, udah termasuk lembaran yang gue wajibin untuk gue hafal. Jadi udah selesai gitu di subuh hari itu. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi gitu. Main handphone sama yang lainnya. 1 juznya udah oke banget. Tapi mungkin itu salah satu hikmah kenapa kita harus ngafalin Quran. Agar makin termotivasi untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau Allah tuh nyebutnya di dalam Al-Quran sibghoh. Celupan yang terbaik manusia itu yang celupannya tuh adalah celupan Allah. Dan salah satunya adalah dengan kita mencelupkan diri, istilahnya menyelam gitu ya, menyelam sedalam-dalamnya ke dalam Al-Quran. Jadi kenapa ngafal Quran? Karena manusia tuh butuh dicemplungkan ke dalam universitasnya Allah. Pendidikannya Allah ya. Kalau menurutku ngafalin Quran, walaupun aku juga masih berproses ke sana ya, belum hafizah. Bismillah, kita doain sama-sama. Semoga kita berdua dan siapapun yang mendengarkan ini hafal Al-Quran 30 juz. Amin. Ngafalin Quran itu tuh kayak pendidikan langsung dari Allah buat hambanya yang mau masuk pendidikan itu. Jadi benar-benar universitas terbukanya Allah buat kita semua. Banyak banget aspek-aspek yang seorang manusia itu akan terbentuk gitu ya. Jadi manusia yang benar-benar bermanfaat. Diibaratkan kan seperti buah yang harum dan rasanya enak. Itu dengan menghafalkan Al-Quran. Banyak banget yang akan tertempa istilahnya. Pertama dari keimanan itu sendiri. Nah tadi kan masalahnya si mbak-mbak yang mengatakan Al-Quran, ngafalin Quran tidak relevan itu, keimanannya itu gak terbentuk. Dia bukannya semakin solehah, tapi malah makin menjauh dari Allah. Malah menganggap Al-Quran itu gak ada manfaatnya. Banyak orang yang bisa sukses tanpa Al-Quran, hal-hal yang seperti itu kan. Nah justru keimanan ini yang harusnya terbentuk ketika kita menghafalkan Al-Quran. Pertama, ketika kita ngafalin Quran, kita ini kan harus tahu ya, sebenarnya yang sedang kita hafalkan tuh apa sih? Kayak kita memaknai dulu Al-Quran ini apa? Apakah kita memaknai Al-Quran cuma sebatas yaudah kitab suci yang yaudah emang petunjuk hidup kita udah gitu sebatas selesai kita baca setiap hari udah ya, atau kita memahaminya lebih dalam dari itu? Contoh lain lagi, saat ini masyarakat itu banyak yang menganggap Al-Quran cuma sebatas buat ngusir jin, buat ngeruqyah, buat mengundang rezeki gitu-gitu kan, atau cuma buat opening di acara seremonial. Meanwhile Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menjadikan Al-Quran itu menjadi bahan bakar mereka biar mereka bisa semangat menghadapi peperangan. Menjadikan Al-Quran itu sebagai kualitas qiyamul lail mereka. Jadi mereka bisa qiyamul lail selama berjam-jam. Ini kan beda banget ketimpangannya. Kenapa? Karena mereka bisa banget memaknai Al-Quran itu seperti apa. Nah itu juga ada di Al-Quran semuanya. Kalau Al-Quran itu pertama Allah bilang cahaya. Ya, bahkan ada surat khusus namanya cahaya kan, An-Nur. An-Nur itu di Quran surat An-Nur, cahaya itu selalu Allah sebutkan tunggal. Gak ada cahaya yang banyak, tapi cuma ada satu tunggal. Kenapa? Karena cahaya itu cuma bersumber dari Allah. Dan diturunkannya dengan Al-Quran. Cahaya hidupnya
manusia. Jadi kalau kita hari ini ngerasa gelap, ngerasa overthinking, ngerasa bingung gitu ya, bimbang, galau, boleh jadi karena cahaya Al-Quran itu yang gak hadir dalam hidup kita. Terus Al-Quran itu pedoman hidup, kayak petunjuk, ibaratnya GPS hidupnya kita nih. Kita bakalan nyasar atau enggak, kita bakalan harus kemana, ke surga atau ke neraka, GPS-nya tuh ada di neraka, ada di dalam Al-Quran. Terus Al-Quran itu kalamullah, kalimat-kalimatnya Allah. Kadang kita suka luput memaknai ini ketika baca Al-Quran, baca aja ya, tahu-tahu selesai. Padahal ini yang sedang kita baca adalah kalimat-kalimatnya Allah. Allah itu lagi berbincang sama kita, gitu ya. Atau manfaat-manfaat Al-Quran di dunia dan akhirat yang akhirnya jadi penambah keimanan kita. Ada banyak banget bahasan-bahasannya, apakah itu di hadis atau di ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ketika di dunia orang yang baca Al-Quran akan dikelilingi sama malaikat-malaikat. Malaikat itu kalau mengelilingi akan memberikan rahmat, akan mendoakan gitu kan. Kemudian kalau di akhirat anak yang membacakan, orang yang dekat sama Al-Quran, hafal Al-Quran, ibu ayahnya akan diberikan mahkota dan jubah cahaya nanti di akhirat. Kemudian seberapa tinggi derajat surga kita di akhirat sangat tergantung dengan hafalan Quran yang ada di dalam hati kita. Naiklah, bacalah, lalu naiklah, gitu kan ya, ada di dalam hadisnya. Dan masih banyak lagi ya manfaat-manfaat yang luar biasa yang Allah dan Rasulullah janjikan kepada kita ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita banyak bersama Al-Quran. Dan boleh jadi tadi ketika cuma udah deh aku mencukupkan diri cuma tilawah aja, ya udah segitu aja kita dapatnya. Tapi ketika kita menceburkan diri ke dalam hafalan Al-Quran, itu bakalan jadi lebih panjang lagi kebersamaan kita dengan Al-Quran. Karena bisa berkali-kali banget kan. Coba Nabila kalau satu ayat diulang berapa kali? Oh banyak ya. Aku juga banyak banget. Unlimited. Banyak banget. Udah hari ini mau hafalan baru aja lah, yang kemarin udah lupa. Atau bahkan sekarang ini udah hafal nih, terus mau di storyin ke musrifahnya, udah lupa lagi, udah ngeblank lagi. Astagfirullah. Ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa ya. Karena banyak dosa ya? Iya, salah satunya. Banyak maksiat dan sedikit amal soleh. Oke, nih salah satu kerennya ngafalin Quran, dia tuh kayak harus komprehensif gitu loh dalam kehidupan kita. Gak bisa misalnya kita ngafalin Quran, oke, kita targetin sehari 3 jam gitu ya, ikut kelas tahfiz. Terus 21 jam sisa hidup kita kembali lagi nih, begajulan lagi. Gak bisa tuh. Harus dijaga semuanya, maksiatnya harus dijaga, apa yang kita tonton harus dijaga, apa yang kita dengerin harus dijaga. Ih, aku tuh kalau gak bisa ngafalin Quran nih, terus dengerin lagu nih, enak kan, udah lupa lagi. Astagfirullah. Secupu itu. Gitu ya? Tapi ngaruh banget sih, kayak semakin aku mencintai lagu, semakin aku malas ngafal Quran. Saya aku sering gitu dengerin lagu, pokoknya lari dengerin lagu, apa-apa dengerin lagu. Jadi berat lagi ngafalin Qurannya. Jadi semuanya tuh satu paket kehidupan. Dengerin temani enggak kan? Yang ada manfaatnya insya Allah enggak. Astagfirullah. Bun, gue masih dengerin lagu, Bun. Astagfirullah. Itu kali ya? Pelan-pelan, bismillah. Bismillah, kayak gitu. Makanya kan Al-Quran cahaya ya. Cahaya tuh susah masuk kalau hatinya gelap. Dipenuhi hal-hal yang lain ya. Kalau banyak penutupnya dia susah masuknya. Tuh itu ya, kalau ngafalin Quran jadi kayak ada motivasi untuk memperbaiki diri. Terus ketika ngafalin Quran kita jadi lebih mengenal Allah. Karena kan diulang-ulang dan banyak sifat-sifat Allah yang akhirnya kita ulang-ulang terus. Apakah sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, apakah sifat Ar-Razaknya Allah, apakah sifat Allah Maha Pengampun, dan banyak lagi tuh 99. Ketika kita banyak mengulang-ulangnya, kita akhirnya jadi semakin mengenal Allah. Jadi makin kenal Allah, jadi makin mengenal diri kita sendiri juga. Bun, kan kembali ke soal menghafal ya. Soal menghafal kan
si Mbak yang tadi tuh Mbak, I respect you as a person, as a human being, but your POV just sorry. Kembali ke menghafal. Ya hidayah kan emang haknya Allah ya. Betul. Hidayahnya haknya Allah. Jadi mungkin saja ketika dia menghafal saat itu, gue masih nggak habis pikir. Untuk seseorang yang berusaha gitu, berusaha dan yakin bahwa menghafal ini ada manfaatnya untukku, ada keberkahannya di sini gitu. Kan untuk orang-orang seperti mereka tuh butuh apa ya? Jawaban logis. Kan perkataannya mereka adalah nggak relevan gitu. Karena kalau lo pengen tahu sesuatu ayat apa ya tinggal buka aja Quran gitu. Betul. Nggak perlu dari hafalannya lo gitu. Nggak perlu who's trying to impress gitu kan, nggak ada. Ya we trying to impress Allah dude. Because we don't deserve this life. Konon surga gitu. Jadi we trying so hard right now, right? But for these people, they don't think like that gitu. Makanya bisa ada ucapan bahwa itu tuh gak manfaat, tidak relevan. PhD juga banyak yang menghafalin Quran. Yes, so what? Yes. Salah satu tadi ya, kan Al-Quran itu universitas terbukanya Allah. Salah satu poinnya juga adalah kita memahami ilmu secara komprehensif. Al-Quran itu kan dasar ilmu, dasar semua ilmu tuh Al-Quran. Dan itulah spesialnya seorang mukmin yang menghafalkan Al-Quran dan dia juga punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Let's say tadi ya orang S2, S3. Ketika dia disatukan dengan Al-Quran, maka itu pribadi yang sangat-sangat punya manfaat yang sangat besar. Dan akan sangat berbahaya misalnya ketika ada orang yang secara degree tadi tinggi, tapi akhlaknya sangat jauh dari Al-Quran. Misalnya yang PhD, tapi dia tidak memahami bahwa kebenaran sejati itu hanyalah dari Allah. Maka dia bisa bingung. Ini kebenaran ada banyak nih, relatif. Gue harus pilih yang mana? Mana kebenaran jadi abu-abu. Dia juga akhirnya titik berdirinya jadi gak jelas. Ya, atau misalnya di dalam Al-Quran kita memahami bahwa ilmu itu indikator keberhasilannya adalah kebermanfaatan. Maka seorang yang tadi punya ilmu yang tinggi, tapi dia nggak mau ada kebermanfaatan dari dalam dirinya. Let's say yaudah gue nyari duit aja sebanyak-banyaknya dengan ilmu gue yang tinggi ini, nyari duit aja sebanyak-banyaknya. Ya udah akhirnya dia bisa menghalalkan berbagai cara. Bisa kita lihat ya banyak banget contoh-contohnya. Pejabat-pejabat yang menyengsarakan rakyat bikin Don't take me there. There's gonna be a lot of words coming out of my mouth. Don't take me there. Yes. Iya, Al-Quran tuh juga ngajarin akhlak seorang pemimpin tuh gimana, akhlak seorang yang punya ilmu pengetahuan tuh gimana, akhlak orang yang punya uang gimana. Diajarin zakat, diajarin infak, diajarin sedekah dengan akhlaknya juga. Gak boleh sedekah itu terus diungkit-ungkit di depan orangnya. Komprehensif banget akhlak-akhlak dalam Al-Quran. Atau ada juga tuh berita yang lagi rame, predator seksual yang mau dibawa ke Indonesia. Itu pendidikannya S3 kan dia? PhD di London, Manchester. Tapi karena gak ada imannya dia menjadi penjahat yang sangat jahat bagi orang Inggris itu sendiri, yang sangat kejam. Ada berapa tera tuh video yang dia melakukan hal-hal seperti itu karena cuma mengagungkan ilmu pengetahuan. Itu justru adanya Al-Quran ini membuat seorang yang punya ilmu benar-benar bisa meluaskan ilmunya jadi kebermanfaatan yang luar biasa. That's it. Tentang ilmu ya. Pun begitu juga tentang ilmu kehidupan deh. Yang namanya kuliah, yang namanya gelar-gelar itu tuh bukan goals akhir dari kehidupan kita kan. Kita tuh sukses bukan karena kita kuliah S1, S2, S3 kemudian kerja kita punya uang. Itu baru jangka menengahnya doang. Sukses itu, kehidupan seorang sukses itu ketika dia punya kemampuan untuk resilience misalnya dalam menghadapi berbagai ujian hidupnya dia. Ya banyak orang yang
S2, S3 tapi nggak resilience misalnya. Ada ujian apa dia nyerah. Ya, misalnya di Jepang sama Korea Selatan ya, yang dia pendidikannya tinggi, gajinya banyak tapi ada masalah dikit bunuh diri, nggak survive kan dia. Atau misalnya ilmu-ilmu tentang seorang itu bisa sabar, seseorang itu bisa berakhlak baik, bisa memaafkan seseorang, itu ilmu yang luar biasa banget. Yang kalau orang nggak bisa maafin seseorang, dia akan menderita sepanjang hidupnya membawa beban yang sangat berat. Ilmu bisa ridho sama takdir yang dia hadapi, bisa menerima kemudian mau bangkit mencari solusinya, mengejar cahaya-cahaya yang lain. Itu juga ilmu kehidupan yang itulah akhir kehidupan kita ditentukan dari itu semua. Kita bisa nggak menerima takdirnya Allah, kita bisa nggak sabar dalam menghadapi kesusahan, saat kita lagi kesel, saat kita lagi marah, saat kita lagi sedih. Kita bisa nggak resilience, jatuh berkali-kali, misalnya ada yang jahatin kita berkali-kali, tapi kita mau terus bangkit. Ketika itu semua kita lulus, nah insya Allah akhirnya surga gitu. Nah itu yang diajarin sama Al-Quran tuh tentang ilmu kehidupan itu. Ataupun juga tentang ilmu-ilmu kehidupan yang lain kayak tentang ekonomi juga dijelaskan kan. Ya kenapa Allah itu sangat membenci riba, Allah dan Rasulullah memerangi riba. Bisa kita lihat sekarang kondisinya gimana. Berapa banyak orang-orang yang bunuh diri dan keluarganya hancur karena terjerat pinjol. Ada di Al-Quran, di aturannya gimana. Al-Quran tuh kayak jalan pintas Allah buat manusia agar dia bisa menciptakan kehidupannya yang terbaik tanpa dia harus muter-muter di suatu masalah atau masuk ke dalam jurang masalah yang menghabiskan jatah umurnya dia di dunia, jatah waktunya dia di dunia. Contoh lain deh nih di anak-anak Gen Z, persoalan jatuh cinta, pacaran, free sex, dan seterusnya. Itu kan ngancurin hidup orang banget ya. Ya. Nggak usah sampai free sex deh, jatuh cinta aja. Jatuh cinta aja ganggu banget. Itu kayak bikin orang bego, bikin orang lolo, bikin gak produktif. Apalagi kalau udah putus, tuh berapa bulan lagi tuh dia buat recovery dia. Belum kalau udah sampai hamil di luar nikah, pokoknya galau banget kan tuh. Kayak sayang banget gitu umur kita bertahun-tahun cuma buat galau-galau gak jelas, maksiat-maksiat yang bikin kita punya banyak dosa. Makanya Allah bilang, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ilmu lagi di dalam Al-Quran. Jadi Allah tuh ngejaga kita nih, yang paling cepat ke surga tuh kesini. Gak usah belok kesini ya, gak usah belok kesini ya. Tuh ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Belum kalau kita ngomong sains, kayak banyak banget orang-orang ilmuwan zaman dahulu yang mengembangkan sains, inspirasinya dari Al-Quran, Al-Jabar dari Quran surat An-Nisa yang ngejelasin tentang pembagian hukum waris. Ada setengah, ada seperempat, seperenam, seperdelapan. Bingung kan orang dulu gimana ini ngebaginya. Akhirnya dibuat itu sama Al-Khawarizmi. Gimana ya? Cek. Al-Jabar. Itu kan astronomi. Al-Biruni. Dia bisa menghitung diameter bumi, inspirasinya dari Al-Quran. Pokoknya banyak lagi. Jadi siapa bilang gak ada manfaatnya? Itu kayak benar-benar komprehensif buat dunia, kebaikan dunia akhirat. Ilmunya ada di Al-Quran. Oke. Ini this is hot take. Semoga nggak banyak yang berpikir seperti ini ya. Tapi kan ketika kita ngedengar perkataan si teteh itu, ada dong perasaan Hafizo aja mikirin kayak gitu. Jadi ngapain gue ngafalin Quran gitu. Semoga nggak ada yang berpikir gitu ya. Ini seusannya gue aja kali. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Karena faktanya juga banyak orang yang hafizoh berkelakuannya tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Kan banyak yang seperti itu ya Bun. Tuh what do you think about it? Ada contoh-contoh yang seperti itu ya. Hafizoh tapi selingkuh misalnya, atau punya akhlak yang buruk, marah-marah dan lain-lain. Kita melihat contoh teladannya langsung. Contoh teladan yang memang
kita pengen seperti dia. Maka kita contoh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya ketika memang ada contoh-contoh yang seperti itu, maka yang dievaluasi adalah contohnya. Kita lihat nih kenapa dia bisa seperti itu, karena kita mengimani ya. Salah satu rukun iman itu kan percaya kepada kitab, percaya kepada Al-Quran. Maka gak mungkin Al-Quran yang salah, gak mungkin ayat-ayat Al-Quran yang salah. Kita lihat nih ke belakang apa yang tidak dia lakukan, ya, atau apa yang dia lakukan sehingga dia kok jauh banget sama akhlak Al-Quran. Nah itu yang kita evaluasi, sehingga kita bisa lihat, oh berarti kalau mau ngafalin Al-Quran harus sepaket tadi sama berkelakuan solehnya, sama menjauhi maksiatnya, sama mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, memahami ayat-ayatnya. Hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Sama tadi, kita juga pengen kan ya, kita bisa ada dalam barisan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mungkin gak deket gak apa-apa deh, jauh juga gak apa. Yang penting kita satu barisan, dibangkitkannya berkumpul sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan kita bisa melihat bagaimana kedekatan mereka sama Al-Quran. Ngafalin Quran, menghafal Al-Quran itu udah kayak bare minimum banget. Yes. Buat mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah tuh kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu rata-rata seminggu sekali hatam. Kita kan seminggu sekali hatam, keren banget itu. Udah Ramadan tuh, Ramadan udah keren itu. banget ya. Itu udah sampai kalau buka itu kalau buka puasa airnya udah segalon, saking keringnya nih tenggorokan. Karena ngapa gue baca terus. Dan cuma Ramadan doang. Masuk Lebaran hilang udah. Astagfirullah. Ya. Itu karena kan kedekatan mereka dengan Al-Quran yang luar biasa ya. Hafalin Quran, ya hafal Quran ya udah itu jadi sesuatu hal yang biasa banget buat mereka. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Makanya setelah itu aplikasinya masih banyak lagi tuh Nap. Setelah ngafal Quran. Makanya ini salah satu poin kenapa ngafalin Quran, untuk ningkatin kualitas ibadah kita. Ngerasa gak sih ibadah aku tuh kayak kualitasnya gak ningkat-ningkat gitu loh. Dari dulu kekhusyuan sholatnya kayak segitu-segitu aja. Kekhusyuan Al-Qurannya kayak segitu-segitu aja. Kayak gak ada penambahan yang signifikan. Sedangkan ketika kita ngafalin Quran itu bakalan signifikan banget nambahnya. Contoh, tarawih nanti Ramadan. Kalau sendirian di rumah baca apa kita? Trikul. Kalau nggak ada hafalan Quran, itu terus diulang-ulang kan. Surat-surat pendek atau apa surat yang kita hafalin karena nggak ada lagi. Jadi kita terpaksa baca itu walaupun kita bosan. Yes. Kan jadi menyedihkan banget kualitas tarawih kita, kualitas tahajud kita. Padahal itu momen-momen Allah turun ke langit dunia. Sedangkan dulu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya karena mereka punya hafalan yang banyak, mereka bisa menikmati sholat-sholat malamnya. Mereka bisa pilih, nih gue lagi galau apa nih, gue pilih surat yang mana ya yang sesuai, yang bisa akhirnya jadi nasihat-nasihat Allah buatku, buat dirinya. Itu salah satu enaknya punya hafalan Al-Quran yang banyak, jadi sangat ter-upgrade banget ibadahnya. Bahkan kalau kata seorang Ustazah Masyitoh, aku mention aja ya dulu musrifahku, salah satu cara mengikat hafalan Quran itu dengan tahajud. Jadi paginya kita ngafalin surat apa, itu dipakai di dalam tahajud. Jadi kita harus bangun pakai lagi hafalannya. Nah itu buat ngikat hafalan kita. Jadi kayak benar-benar otomatis bakalan ningkatin banget ibadah-ibadah kita. Dan itu juga yang dilakukan sama para pejuang kita yang ada di Gaza. Ya kan, bare minimum mereka adalah hafal Quran. Gak hafal Quran gak bisa join loh jadi sayap militernya. Gila keren banget ya itu sayap militer. Harus hafal Quran. Dan ada grade-grade-nya lagi kan. Ada yang memang pasukan khusus yang hafalan Qurannya itu gak cuma hafal Quran, tapi hafal kaitan hadisnya tuh apa aja di ayat-ayat itu. Dan kaitan sirah nabawiyahnya tuh kemana. Jadi benar-benar komprehensif banget pemahamannya sama
Al-Quran. Jadi misalnya Ali Imran. Ali Imran tuh kan ceritain perang Badar. Dia per ayatnya dia ngerti ini Sirah Nabawiyah nyeritain surat perang Badar yang mana. Hadis-hadisnya yang mana. Jadi Masya Allah, ketika mereka berjuang, ketika mereka menghadapi kerasnya dunia, mereka akan memandang itu dengan kacamata Al-Quran, like Nabila. Kacamata. Yeah, that's right. Ya itu. Dan yang menguatkan mereka tetap teguh berjuang walaupun menghadapi musuh yang luar biasa hebat. Ya karena semangat Al-Qurannya itu. Dan yang membuat Gaza tuh susah banget ada mata-mata. Karena bare minimum menghafal Quran itu. Ya emang ada mata-mata yang mau effort ngafalin Quran. Pakai hadisnya, pakai sirahnya. Keburu tua. Jangan-jangan ada tau Bun. We never know. Jangan-jangan ada tapi dapat hidayah Bun. Ya boleh. Iya, bisa jadi kan dia effort banget belajar Quran ternyata enggak, ya Allah sebenarnya aku ingin menjadi pejuang di barisan ini gitu. We never know, bisa jadi kan. Keburu dapat hidayah duluan. Keburu dapat hidayah duluan. Mata-mata. Ya gitu. Maybe. So what do you think? What happened with? Nggak cuman kakak itu. Seperti yang gue bilang tadi, banyak yang jatuh bangun. Yang jatuh, yang kemudian sangat memerangi lah ya. Malah berada di seberang teman-teman yang justru berusaha untuk menyuarakan. Murtad ada nggak? Ada kali ya. Yang sudah segitu hafizahnya, sesudah sedalam itu ilmunya. Ya itulah hidayah Allah. Jadi memang Allah itu kan maha pemberi hidayah. Allah akan memberi hidayah berulang-ulang. Setiap kita minta Allah akan kasih. Setiap kita minta Allah akan kasih. Tapi akan ada momen juga Allah itu mencabut hidayah dari kita. Jadi jangan pernah ngerasa aman juga. Mentang-mentang gue udah jilbabnya udah panjang nih. Udah ngaji tiap pekan nih. Jangan pernah merasa aman. Kita ngerasa udah soleha, udah soleh, udah auto surga. Jangan pernah sebelum kita berada di dalam kubur. Udah dalam kubur, udah ketahuan husnul khotimah, baru dia tuh boleh tenang insya Allah. Tapi selama masih di dunia, gak ada jaminan Allah itu akan mencabut hidayah-hidayah kita. Cara taunya gimana Allah mencabut hidayah kita? Kita evaluasi kebaikan apa yang dulu bisa kita lakukan, sekarang gak bisa. Dulu tuh aku bisa berinfak sekian-sekian misalnya. Dulu tuh aku bisa ngafalin Quran, bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ada di lingkungan orang-orang yang soleh misalnya. Sekarang kok enggak lagi ya? Kok sekarang udah gak tertarik lagi ya ngafalin Quran? Nah itu berarti ada hidayah yang Allah cabut. Terus jangan nyantai aja. Udah hidayahnya dicabut ya udah gak apa-apa lah. Masih soleh ini. Iya masih jangan kayak gitu juga ya. Masih Islam. Masih sholat lah gak apa-apa lah. Ketika kita gak apa-apa itu boleh jadi makin banyak lagi hidayah yang dicabut. Maka ketika ada hidayah yang dicabut, ada perjuangan untuk merebut hidayah itu lagi. Selain berdoa tentunya minta tolong terus sama Allah. Kemudian evaluasi kenapa hidayahnya dicabut. Mungkin karena aku banyak lalainya. Kayaknya scroll TikToknya dilihat di data, ternyata sehari 3 jam. Ya Allah, hidupku 3 jam tidak berguna. Ya hal-hal seperti itu bisa dievaluasi. Apa yang kita lalaikan? Apa amalan-amalan sunnah yang kita anggap sepele? Sunnah doang, gak apa-apa. Ternyata itu ngaruh banget sama hidayah-hidayah kita. Amalan sunnahnya ditingkatin lagi, amalan wajibnya ditingkatkan kualitasnya. Amal-amal soleh yang lain ketika ada peluang kita kerjakan. Nah itu insya Allah yang akan membuat hidayah itu akan Allah berikan kepada kita. Apalagi bentar lagi Ramadan tiba. Ramadan adalah bulan, salah satu momentum pelejitan takwa seorang manusia itu di Ramadan kan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ketika tadi ya kita ngerasa ada hidayah-hidayah yang hilang, minta sama Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang setiap harinya 24 jam selama 30 hari tidak ada hijab antara manusia dan Allah. Ketika berdoa langsung menembus langit, langsung Allah dengar.
Kalau di bulan-bulan biasa, momen-momen itu tuh cuma ada di sepertiga malam. Ketika safar gitu ya, ketika di momen-momen tertentu. Tapi kalau di Ramadan itu sepanjang waktu. All the time. Jadi kita minta sebaik-baik sama Allah mengembalikan hidayah-hidayah kita yang hilang. Amin ya Allah. Dan kita kebut. Yes. Kita perjuangkanlah bismillah ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Ramadan. Yeay. Alhamdulillah, kita doakan diri kita dan kakak itu siapapun. juga semuanya. Semoga Allah kembalikan hidayah yang sejak dulu kita doakan, kita usahakan hidayah untuk jadi seorang hafizuh. Amin ya Allah. Amin, perkenankan Nabila dan Konit insya Allah. Amin. Dan satu lagi deh. Apa? Menurut aku yang kerasa banget juga ketika ngafalin Quran, keinginan kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kalau mengajarkan terlalu berat, sharing deh. Sharing apa yang hikmah yang kita tahu dari Al-Quran, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Keinginan kita untuk berdakwah. Itu kalau aku rasain ngaruh banget sama aktivitas menghafalkan Al-Quran. Karena dia kan ngulang banget ya, bisa ratusan sampai ribuan kali. Sehingga tuh sangat-sangat berbekas di hati kita dan kita pengen share itu sama orang lain. Ya, atau misalnya ketika kita menyampaikan kebaikan, misalnya Nabila nih bikin konten kacamata. Diam lu. Kan ada ayat Al-Quran ya. Iya. Dakwah Anda, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kan ada ayat Al-Quran yang kita sampaikan kan. Nah itu juga menjadi lejitan amal juga kan, insya Allah menjadi amal-amal jariah. Dan sangat Amin, berpengaruh ketika kita menyampaikan kebaikan, kita bisa mention 1 ayat, 2 ayat. Wah itu udah luar biasa banget untuk diri kita sendiri. Amin ya Allah. Bun Kon, haduruhun. Jazakillah khairan. Wa jazakillah khair. Terima kasih teman-teman yang dengerin. Semangat terus baca Qurannya. Semangat aku juga. Semangat aku, semangat semuanya. Dadah teman-teman, insyaallah ketemu lagi di Bincang Isu selanjutnya. Assalamualaikum.